Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah klik video ini. Dan kita akan analisa, membahas game ketiga perebutan gelar juara dunia catur antara dua pecatur, yaitu juara dunia bertahan Ding Liren ya, berhadapan dengan Gukes Domaraju, penantang yang tercatat sebagai penantang paling muda dalam sejarah, teman-teman. Ya, di game ketiga ini kalau kita balik ya, dari game pertama dimenangkan oleh Ding dengan bow hitam, game kedua kemarin remis, dan sekarang Gukes pegang bow putih. Dengan format catur klasik 2 jam untuk 40 langkah pertama, Gukes menampilkan akurasi 96,4%, hitam 89%. Apa yang terjadi? Gukes memulai dengan langkah D4, dijawab kuda F6, kemudian kuda F3, D5, kemudian C4 dijawab N6. Ini merupakan pembukaan Queen Gambit Decline atau Gambit Menteri ditolak dengan ciri khas putih bermain dengan setup Queen Gambit atau Gambit Menteri dan hitam tidak mau makan, tapi memainkan langkah N6 menopang pion D5. Nah, kemudian putih memilih mukul pion D5, dimakan lagi dengan pion, kuda C3 naik, kemudian hitam mainkan langkah C6. Nah, teman-teman, favorit langkahnya berikutnya adalah sebenarnya gajah G5 ya, kemudian menteri C2. Nah, tapi Gukes Domaraju memilih langkah menteri C2 terlebih dahulu. Seperti kemarin teman-teman, ini adalah perebutan gelar juara dunia. Apa itu? Pastinya langkah-langkahnya akan ada langkah kejutan atau langkah terbaru yang mereka siapkan untuk tidak mudah begitu saja dikalahkan oleh lawannya. Menteri C2, kemudian hitam juga menjawab dengan langkah G6, dan langkah terbaru dari Gukes Domaraju adalah langkah H3. Nah, ini mengejutkan teman-teman. Nah, kemudian hitam menjawab dengan langkah gajah F5, mengancam menteri, menteri ke petak B3, ancam pion, langsung coba ditukar menteri oleh Ding Liren, menteri keluar ke petak B6. Kemudian Gukes lakukan serangan dengan jalan G4. Hitam mainkan langkah pertukaran queen, dimakan. Kemudian gajah masuk ke petak C2, mengancam pion B3. Nah, kemudian putih mainkan langkah gajah F4, membiarkan hitam memukul pion di petak B3. Tapi apa ide dari putih? Ya, apabila hitam di sini terpancing, maka putih akan mainkan langkah kuda D2, mengancam gajah. Gajah terpaksa pilih dua pilihan ya, C2 atau C4. Kalau C2, maka benteng C1 akan mengejar gajah, gajah mundur ke petak E4, dan terkunci dengan langkah F3 ini. Jadi gajahnya akan trap nih di petak E4 ini. Nah, kalau misalkan pilihannya ke petak C4 gimana tuh bang? Apabila ke petak C4, maka akan membuat putih unggul juga. Dengan analisa, kuda makan gajah, kemudian dimakan lagi, dan kemudian E3. Mengancam pion, apabila dijaga B5, maka jawabannya gajah G2, memberikan ancaman diagonal sampai ke petak A8. Yang langkah berikutnya bisa aja kombinasi petak B5 atau tuker gajah dengan kuda di petak B8 dapetin pion C6. Ini akan unggul untuk putih, teman-teman. Nah, karena Gukes menyiapkan ide seperti itu dan pastinya Ding juga memikirkan dengan baik ya, dia mainkan langkah H5 di sini. Kemudian apa langkah terbaik yang harus dimainkan di sini? Yaitu dengan jalan benteng G1, menolak pertukaran. Hitam makan lagi, dan kemudian hitam mainkan langkah kuda B ke petak D7. Ya, kemudian putih lanjutkan dengan kuda D2, dan kemudian hitam benteng G8. Nah, di sini nih mulai terjadi pertarungan yang lebih spesifik, teman-teman. Jadi yang harus dikhawatirkan oleh hitam di sini adalah gajahnya ini lagi diincer trap. Ya, atau putih ingin membuat gajah hitam di petak C2 ini terjebak. Makanya coding di sini mainin langkah benteng G8. Ya, tujuannya buat G5 dan gajahnya bisa balik ke petak H7 diagonal ini. Nah, kemudian Gukes tidak mengizinkan itu. Gukes mainkan langkah G5, hitam kuda H5. Sebenarnya ini hitam jadi unggul ya. Kemudian putih gajah H2, hitam mainkan benteng H8 karena hitam jadi memiliki jalur H. Tapi Gukes mainkan langkah F3, hitam mainkan langkah kuda G7, dan kemudian gajah G3. Dan di langkah ke-18 ini blunder terjadi oleh hitam. Kesalahan dari hitam adalah mainkan langkah benteng H5. Ya,
Ya, lihat margin waktunya, beda 1 jam teman-teman. Ada apa sih di balik salahnya benteng H5 ini teman-teman? Ya, dan harusnya jalannya apa sih? Nah, kesalahan dari benteng H5, teman-teman bisa tebak? Ya, maka E4, boom, langkah yang tepat dimainkan oleh Gukes Domaraju. Gunanya apa? Jadi setelah benteng H5, Gukes udah sadar kalau misalkan gajah di petak C2 akan terkunci, guys. Gak bisa mulih dan akan kena trap. Ya, pion makan pion dilakukan, kemudian di putih makan lagi, kemudian kuda ke petak E6. Nah, setelah langkah ini, Gukes selalu tepat di jawabnya. Benteng C1 mengancam gajah. Kemudian kuda makan D4, gajah ke petak F2, dan kemudian hitam gajah G7. Ada satu langkah yang secara jujur dikatakan oleh Ding Liren bahwa dia di sini tidak melihat ada langkah kuda E2. Dia slip di sini, slip calculation. Dia tidak melihat analisa ini. Yang dia lihat hanya putih di sini akan mainkan langkah benteng G2, kemudian hitam bisa gajah makan B3. Nah, kenapa? Karena di sini hitam akan unggul, memang benar ya, karena ada jawaban gajah E3 mengancam benteng, mengancam pion G5. Nah, jadi Ding slip di sini karena setelah kuda E2 dia sudah berbeda. Apabila kuda makan B3, maka benteng C2 akan unggul untuk putih. Apabila gajah pukul B3, maka putih akan memukul kuda di petak D4 dan putih tetap akan unggul besar juga, teman-teman. Nah, jadi kesalahan dilakukan oleh Ding yang tidak melihat bahwa ada jawaban bagus dari putih, yaitu kuda E2. Yang kalau dimakan, maka akan terjadi ancaman benteng dan gajah di petak C2, guys. Akhirnya dalam gamenya hitam di sini lebih pilih kuda makan B3, kemudian dilanjutkan makan, kemudian kuda D2 dan dilanjutkan dengan makan pakai raja. Ya, bukan sembarang makan nih karena ada ancaman kuda E5. Ya, kuda E5, jadi di sini putih bisa kuda D4, langkah yang paling tepat. Kemudian benteng D8 coba kasih pin, raja minggir ke petak E2 menjaga petak F3, benteng kasih pin lagi ke petak H2, putih mainkan langkah gajah G2, kemudian A6. Nah, kemudian putih B3, hitam benteng D7. Ya, kemudian putih menarik benteng mundur CC1, mempersiapkan. Kemudian hitam raja E7 hanya menunggu saja. Ini sudah masuk langkah ke-30, teman-teman. Guys, buat kalian yang belum tahu, format dari pertandingan ini adalah 2 jam untuk 40 langkah pertama tanpa bonus waktu. Jadi ini baru langkah ke-30, butuh 10 langkah lagi untuk hitam di sisa waktu 6 menit 32 detik untuk mencapai tambahan waktu berikutnya. Yes, jadi saya mau bilang time trouble sedang dirasakan oleh Ding Liren. Setelah raja E7, putih benteng C ke petak D1 dengan unggul 1 perwira. Hitam mainkan raja E8, gajah G3 dimainkan mengancam. Benteng mundur lagi ke petak H5. Dan disinilah penyederhanaan dilakukan oleh putih, kuda F3 tinggal di bawah 2 menit waktu hitam makan dan kemudian makan lagi dengan raja. Hitam mainkan langkah gajah D4, benteng ditukar dan kemudian hitam mainkan langkah G5. Tahukah kalian langkah terbaik untuk putih mainkan di sini? 2 langkah lagi. Yes, gajah H3 mengancam benteng, kemudian hitam menutup dengan jalan F5 karena kalau misalkan mundur ada fork ya, gajah 4, F5 dimainkan. Apa langkah terakhir untuk putih menang? Yes, gajah F4. Di sini waktunya tinggal 5 detik dan akhirnya Ding Liren menyerah dari Gukes. Apa yang akan terjadi kalau misalkan benteng H5, guys? Ada yang tahu? Coba pause videonya dan tebak, guys. Yap, kalau kalian hebat, kalian akan menemukan langkah. Boom! Sacrifice Bishop. Benteng pukul benteng, ada bunyi skak dulu apabila makan dan benteng makan benteng. Putih unggul 1 benteng. Ya kalau misalkan gajah F5 dimakan pakai benteng, ya tinggal dimakan aja, makan dan unggul 1 benteng juga. Jadi ada kalkulasi menarik gajah pukul F5 yang membuat Ding Liren akhirnya menyerah di tangan Gukes Domaraju. Skor jadi 1,5-1,5 dari 3 game. Kalau kita mau bahas harusnya yang lebih baik dari benteng H5 apa tuh? Ya harusnya di sini hitam bisa unggul dengan gajah E7. Kemudian apabila dilanjutkan dengan M4, contoh seperti tadi lagi, maka gajah G5. Apabila benteng C1, maka ini ada jawaban gajah D2, dimakan maka selamat dengan gajah B3. Nah, tapi jawaban putih yang mungkin terjadi apabila gajah E7, maka putih akan benteng C1 ya. Kemudian gajah mundur F5, M4, kemudian gajah E6 ya. Ini analisa Ding ya.
maka putih akan makan, dimakan lagi dengan bishop, makan lagi, kemudian benteng ke petak C7. Ini analisanya Ding. Apabila kuda E6, benteng B7, kemudian A6. Sebenarnya ini masih unggul buat hitam. Tapi sayang sekali, Ding tidak mainkan itu. Ding milih variasi yang salah dan dia tidak melihat ada langkah kuda E2. Nah, ini adalah part of the game menurut saya, teman-teman. Bahkan seorang calon juara dunia pun bisa slip of calculation, apalagi kita yang mikirnya cuma selangkah-selangkah, guys. Nah, tapi yang menarik, fakta lainnya bahwa Gukes pernah melihat game ini. Di otaknya dia sudah tersimpan bahwa game ini pernah terjadi antara Kramnik melawan Arjun Erigaisi. Dan akhirnya Kramnik yang menang di game ini. Di kejuaraan Düsseldorf, teman-teman, di Jerman, teman-teman. Nah, pertandingan akan seru, tapi besok libur dulu. Total masih ada 11 game lagi yang akan berlangsung dengan format catur klasik. Kita akan lanjutkan lusa di waktu yang sama, jam 16.00 waktu Indonesia Barat, hanya di YouTube RL Chess. Kalau kalian nonton bakal dapetin giveaway juga dari RL Chess. Apa komentar kalian, teman-teman? Sudah bisa prediksi siapa yang akan jadi juara dunia? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kalau RL Chess tembus 100.000 subscriber, selama berlangsungnya kejuaraan dunia ini bakal aku kasih giveaway 10 papan catur buat kalian, guys. Coba komen.